Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Ferniandi. NIM saya 418191111019. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bu Nur Ani, yaitu tugas besar 1, algoritma dan struktur data. Kita disuruh untuk menjawab 5 pertanyaan. Langsung saja, yang pertama, mengapa tipe data penting dalam sebuah pemrograman? Tipe data merupakan bagian program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Misalnya 5 dibagi 2 bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda tergantung tipe datanya. Jika 5 dan 2 bertipe integer, maka akan menghasilkan nilai 2. Namun, jika keduanya bertipe float, maka akan menghasilkan nilai 2.5000000. Pemilihan tipe data yang tepat akan membuat proses operasi data menjadi lebih efisien dan efektif. Maka dari itu, tipe data merupakan bagian program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Lanjut, apa yang dimaksud dengan tipe data? Tipe data ini digunakan untuk perhitungan yang melibatkan bilangan pecahan seperti perhitungan kosinus, akar persamaan, dan sebagainya. Tipe data ini juga memiliki urutan sehingga dapat dibandingkan satu dengan yang lainnya. Lalu, mengapa sebuah bahasa pemrograman tidak terlepas pada tipe data? Sebuah bahasa pemrograman tidak terlepas pada tipe data karena memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menyatakan jenis nilai yang dimiliki oleh sebuah variabel. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan apa itu percabangan dan jenis-jenis percabangan dan penerapannya dalam pembuatan program. Oke, lanjut, yaitu apa itu percabangan? Percabangan adalah suatu perintah, pernyataan yang memungkinkan suatu perintah dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jika suatu kondisi terpenuhi, maka perintah akan dilaksanakan. Namun, jika kondisi tidak terpenuhi, maka perintah yang lainnya yang akan dilaksanakan. Nah, percabangan ini menggunakan operator kondisional yang akan menghasilkan nilai boolean benar atau true, atau salah atau false. Jika nilai yang dihasilkan benar, maka perintah ini akan dilaksanakan. Sedangkan jika salah, maka instruksi tidak akan dilaksanakan atau melaksanakan instruksi lainnya. Nah, percabangan ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada percabangan if, yaitu percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Nah, ini penerapannya dalam pembuatan program. Ini ada support-nya dan ini ada hasilnya. Saya mengambil web di Petani Code. Lalu yang kedua ada percabangan if atau else. Merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah atau else. Nah, penerapan dalam pembuatan programnya kayak gini. Nah, paspor, lalu kayak gini. Jika salah dia tidak bisa. Lanjut ke percabangan yang ketiga, yaitu percabangan if else if. Nah, percabangan ini merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Penerapannya dalam pembuatan program seperti ini. Kita bisa lihat support-nya di sini. Lalu ini adalah hasil akhirnya. Jika kita menginput nilai 80, maka dia akan keluar B+. Karena di sini kita menulis code-nya B+. Lanjut ke percabangan yang keempat, yaitu switch case. Percabangan switch case ini adalah bentuk lain dari percabangan if else if. Nah, ini sedikit agak-agak mirip. Kita lihat di sini. Code-nya di sini ada ini. Ada hasil outputnya. Lalu pertanyaan yang ketiga, jelaskan bentuk-bentuk perulangan sederhana dan perulangan bersarang. Nah, perulangan sederhana dan perulangan bersarang ini, di sini saya akan menjelaskan ada dua. Yang pertama ada perulangan sederhana, yaitu salah satu struktur kontrol dalam bahasa pemrograman C++. Dan yang akan dibahas di sini adalah konsep percabangan. Nah, simpelnya kita akan belajar membuat program pengambil keputusan. Nah, terkadang kan di dalam hidup kita ini pun kita menghadapi kondisi di mana kita harus memutuskan sesuatu tindakan, ya kan? Nah, itulah konsep sederhananya. Lalu yang kedua itu ada perulangan bersarang atau nested loop. Perulangan bersarang adalah sebutan untuk perulangan di dalam perulangan. Jadi dalam perulangan ini ada perulangan lagi. Nah, konsep seperti ini sering dipakai untuk memecahkan masalah programming yang cukup kompleks.
Nah, bentuk-bentuk perulangan ini ada 3. Yang pertama ada for, yang kedua ada while, yang ketiga ada do while. Oke. Yang pertama itu ada for. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam cutted loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Ini dia contohnya. Lalu yang selanjutnya ada while, digunakan untuk melakukan perulangan dengan proses yang belum diketahui jumlahnya. Nah, ini contohnya. Nah, jika kita salah memasukkan minus kurang dari 0, dia akan berhenti dan menjumlahkan hasil ini semua. Lalu yang ketiga ada do while. Perbedaannya dengan while hanyalah pada perulangan do while. Kondisi dicek setelah dilakukan terlebih dahulu, minimal sekali perulangan. Hal ini berbeda dengan perulangan while yang harus dicek kondisinya terlebih dahulu. Jika bernilai benar, baru program dijalankan. Dengan kata lain, perulangan do while ini merupakan kebalikan dari perulangan while. Nah, ini dia ada inputnya. Jadi dia hampir sama dengan while. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana sih cara membuat fungsi dalam bahasa C++? Cara penamaan fungsi, pendeklarasian fungsi, pembuatan parameter, dan pemanggilan fungsi dan nilai balik. Pengertian fungsi. Fungsi adalah sebuah fungsi berisi sejumlah pernyataan yang dikemas dalam sebuah nama. Nah, selanjutnya nama ini dapat dipanggil di beberapa tempat dalam program. Fungsi merupakan suatu bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Nah, fungsi ini merupakan elemen utama dalam bahasa C++ karena bahasa C++ sendiri terbentuk dari kumpulan fungsi-fungsi. Nah, tujuan pembuatan fungsi ini adalah memudahkan dalam pengembangan program. Ini merupakan kunci dalam pembuatan program yang terstruktur. Ada beberapa prototipe fungsi yang berupa, yang pertama ada nama fungsi, yang kedua ada tipe nilai fungsi, yang ketiga jumlah dan tipe argumen, dan diakhiri dengan titik koma sebagaimana pada pendeklarasian variabel. Nah, yang pertama ada cara penamaan fungsi. Fungsi biasanya akan mengembalikan sebuah nilai dari hasil prosesnya. Karena itu, kita harus menentukan tipe data untuk nilai yang akan dikembalikan. Apabila fungsi tersebut tidak memiliki nilai kembalian, maka kita harus menggunakan tipe void untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Nah, ini dia adalah void. Jadi, nilainya itu kosong gitu. Nah, di sini ada contoh programnya. Halo, selamat datang, Jeffrey. Nah, itu dia. Lalu yang kedua ada pendeklarasian fungsi. Mendeklarasikan fungsi hampir mirip dengan mendeklarasikan variabel, di mana fungsi tersebut hanya diperkenalkan atau didaftarkan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Deklarasi fungsi ini dilakukan jika fungsi tersebut diletakkan di bawah fungsi main. Dengan demikian, sebelum penggunaannya akan diperkenalkan terlebih dahulu. Contohnya ini. Oh, selamat datang Jeffrey. Oke, lanjut ke pembuatan parameter dan pemanggilan fungsi. Parameter adalah variabel yang menyimpan nilai untuk diproses di dalam fungsi. Parameter berfungsi untuk menyimpan nilai yang akan diinputkan ke fungsi. Ini adalah contohnya. Lalu yang terakhir itu ada nilai balik. Nah, fungsi dengan nilai balik atau return value. Ini saya tahu sih. Fungsi ini berguna untuk melakukan suatu proses yang dapat mengembalikan sebuah nilai ke dalam fungsi utama. Dalam membuat fungsi ini, kita harus mendefinisikan tipe data dari nilai yang akan dikembalikan. Adapun tipe data yang akan dikembalikan harus sesuai dengan penggunaan pada fungsi utama. Nah, ini adalah contoh program untuk menghitung luas persegi panjang dengan nilai balik. Kita lihat di sini. Masukkan sisi 4 dan luasnya akan terhitung 16. Nah, yang kelima, pertanyaan terakhir yaitu jelaskan cara pembuatan program di bawah ini. Nah, karena saya mendapatkan 5 ganjil, saya akan membuat fungsi untuk menukar dua bilangan dengan menggunakan pengiriman parameter secara acuan. Nah, support dan hasilnya seperti ini. Using name, space, std, void. Nah, void ini buat nilai yang kosong itu kan. A 20, B sama dengan 50, cocot A. Nah, A ini akan apa ya namanya disebutnya? Dia akan print lah ibaratnya, akan mengeluarkan ini juga, B akan sini. Ini adalah hasilnya dari sucoding ini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu kalau ada kurangnya.